Oke. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan reading yang kedua hari ini dengan teknik yang kedua, yaitu scan dan skim ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di reading akan diberi 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan, yang mana tipsnya adalah teman-teman baca soalnya dulu, jangan baca teksnya dulu ya. Jadi soalnya dulu baru teksnya. Oke, jadi kemudian nanti vocabnya teman-teman nanti di reading benar-benar akan sangat membantu. Misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, jangan khawatir ketika latihan. Banyakin latihan terus apa namanya vocab baru-baru itu ditulis ya. Nah, dari teman-teman membaca soal dulu, itu nanti teman-teman akan tahu tips yang dilakukan itu apakah teman-teman cukup membaca topik senternya saja, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu posisi di kalimat, teman-teman. Atau teman-teman harus membuat inference atau inference itu apa? Sambungan atau menghubung-hubungkan seperti itu. Jadi kayak membuat kesimpulan atau tebakan ya, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis soal apa aja yang cara menjawabnya adalah cukup membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, yaitu kemarin ada 3. Yang pertama, pertanyaan yang menanyakan main idea atau gagasan utama ya, teman-teman. Dan gagasan utama ini di soal nama-namanya ada banyak nama lainnya. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan yang menanyakan idea organization atau caranya penulis mengembangkan ide. Oke. Dan ada juga pertanyaan yang menanyakan tone atau suasana hati penulis ya. Purpose itu adalah maksud si penulis menulis teks tersebut, sama course itu bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang membahas topik yang dibahas sama si penulis tersebut. Nah, itu cara menjawabnya cukup menggunakan teman-teman baca aja kalimat pertama setiap paragraf. Oke, kemudian dicocokkan dengan pilihan yang ada di pilihan ganda seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teknik yang kedua, yaitu scan dan skim ya, teman-teman, atau membaca cepat. Sebenarnya membaca cepat ini maksudnya adalah menemukan dulu informasi yang ada di dalam teks. Jadi yang ditanyakan itu apa, kemudian kita harus bisa mencari informasi itu tempatnya di mana. Seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya esensi dari scan dan skim atau teknik dari mencari informasi yang ada di teks, seperti itu. Nah, untuk soal pertama yang cara menjawabnya adalah teman-teman harus melakukan scan dan skim itu adalah locate information, atau teman-teman diminta untuk mencari letak suatu informasi atau topik tertentu di dalam teks. Oke. Nah, pertanyaannya nanti atau soal ini bisa dikenali dari pertanyaannya, yaitu where in the passage does the author, jadi di mana si penulis itu menyebutkan apa misalnya. Atau teman-teman juga bisa mengenali jenis soal ini dari pilihan gandanya. Jadi pilihan gandanya nanti menyebutkan di line keberapa sampai line keberapa. Atau line keberapa sampai line, pokoknya ada kata line berapa sampai berapa, nah itu berarti soal jenis ini. Ya teman-teman. Cara mengerjakannya, teman-teman cari yang ditanyakan dulu di soal. Jadi kata kuncinya di soal itu apa. Oke, kalau sudah ketemu kata kuncinya teman-teman di soal untuk dicari di teks, baru kita lakukan scan dan skim atau cari informasi yang ditanyakan di teks ya. Kalau sudah teman-teman hitung. Jadi itu masuk ke dalam line keberapa atau baris yang keberapa, bukan kalimat ya teman-teman, tapi baris yang keberapa. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Sama ya teman-teman, reading jangan dibaca teksnya dulu karena nanti membuang waktu ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi di mana di teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah komposisi meteor. Oke. Kita baca sampai nemu kata yang berbunyi komposisi atau arti katanya sama dengan komposisi ya, teman, atau zat penyusun seperti itu. Kita baca dari awal itu ada berbunyi crater itu adalah kawah. Jadi kawah yang disebabkan oleh meteor, sebuah kawah yang besar kira-kira 40 mil sebelah timur dari Flagstaff, Arizona. Itu umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan atau benturan dari sebuah meteor yang berberat atau yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di sini di kalimat pertama belum ada yang menyebutkan mengenai penyusun dari meteor atau komposisi dari meteor.
Kita baca lagi kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di situ ada kata yang terbuat dari, teman-teman. Berarti disinilah zat penyusun atau komposisi dari meteor disebutkan. Jadi meteor itu dibuatnya dari nikel sama besi ternyata ya. Nah, terus kita hitung dia masuk ke line keberapa? Line 1, 2, 3, 4. Ternyata dia masuk ke line 4. Kita cek ABCD yang menyebutkan line 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara mengerjakan soal yang teman-teman diminta mencari letak informasi tertentu. Sebelum latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai jenis soal ini. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita coba untuk berlatih mengecek pemahaman teman-teman. Di sini ada 2 soal. Teman-teman coba kerjakan dulu, jangan takut salah. Waktunya berarti 2 menit ya, teman-teman. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim dulu di chat, kemudian nanti kita bahas. Baik, ada jawaban Delta-Delta, ada juga Delta Bravo. Oke, mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di mana di teks penulis itu menyebutkan atau memberikan nama dari bayi berang-berang atau anak berang-berang. Oke, kita baca, berang-berang umumnya hidup di dalam gerombolan keluarga atau sekelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Satu kelompok atau satu gerombolan itu kemungkinan akan terdiri dari 2 dewasa, maksudnya 2 berang-berang dewasa, yaitu 1 pejantan dan 1 betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau namanya adalah kids. Berarti di sini ya, si penulis menyebutkan nama atau memberi nama dari bayi berang-berang. Berarti jawaban nomor 1 adalah Bravo. Ya. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan kenapa anak berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Oke, tadi belum ada alasan, kita lanjut lagi bacanya. Seekor berang-berang betina melahirkan setiap musim semi 2 hingga 4 bayi berang-berang sekaligus. Bayi berang-berang ini hidup dengan orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Nah, tapi belum ada alasannya ya, teman-teman, kenapa mereka harus meninggalkan. Kita baca lagi. Di musim semi tahun kedua mereka, mereka dipaksa keluar atau dipaksa meninggalkan
kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang mau lahir atau adik-adiknya seperti itu ya. Nah, berarti di sini alasan kenapa mereka harus pergi dari rumah karena nggak muat, karena mau melahirkan lagi ibunya seperti itu. Kita lihat, nah di situ kelihatan ada line 5. Kita cek ABCD yang menyebutkan line 5. Nah, ABCD yang menyebutkan line 5 adalah yang delta. Oke, berarti nomor 1 tadi B, nomor 4 adalah delta. Oke. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya, dicoba dulu. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah. Berarti waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alpha. Alright, kita cek bersama ya. Alpha juga, baik kita cek teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari chamber music? Oke, kita cek ya. Kalau dibaca dari depan, musik ruangan menerima namanya karena dia dimaksudkan atau awal mulanya itu dimaksudkan untuk dipertontonkan atau dipertunjukkan di ruangan-ruangan kecil di rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula konser besar atau teater. Nah, itu ngomongin tentang awal mulanya ya, karena pakai was lampau ya, teman-teman. Receive menerima, ada kata originally. Awal mulanya maksudnya kayak dulunya kayak gitu ya. Yang ditanyakan adalah modern definition, berarti bukan yang itu. Kita lanjut berikutnya. Today it has evolved into small ensemble music in which each performer in the ensemble plays an individual part. Kalau diartikan saat ini dia telah berubah menjadi grup musik kecil yang di dalamnya setiap performer di dalam grup kecil tersebut memainkan bagian masing-masing. Nah, berarti di situ pengertian modernnya tadi ya, maksudnya yang telah berevolusi tadi adalah definisi dari musik ruangan tadi. Nah, berarti di situ modern definisinya. Kita hitung itu di line kedua sama line ketiga ya, teman-teman. Berarti nomor 5 jawabannya adalah yang alfa. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Nomor 8 dan nomor 9 dicoba dulu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya dulu, kemudian nanti kita bahas. Baik, ada jawaban Alpha Delta, Alpha Bravo. Oke, antara Alpha Delta or Alpha Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Di situ number 8 pertanyaannya adalah where in the passage does the author list the components of a zinc alloy? Di manakah di dalam teks penulis itu menuliskan daftar dari komponen-komponen atau zat kandungan ya dari campuran logam seng. Oke, kita cek teman-teman, kata kuncinya adalah components of zinc alloy. Kita cek. Sudah menjadi praktek umum atau apa ya? Ya, praktek umum untuk melapisi logam seperti misalnya besi dan baja dengan sebuah lapisan pelindung dari seng atau sebuah campuran logam yang terbuat dari seng yang dicampur dengan aluminium, kadmium atau tin di sebuah proses yang dikenal sebagai galvanisasi. Nah, di situ tadi disebutkan ya campuran logam seng itu adalah aluminium, kadmium, sama tin. Berarti letaknya di line kedua, teman-teman. Berarti nomor 8 jawabannya adalah alfa. Okay, next, number 9. Where in the passage does the author present the less routinely used process of galvanization? Di mana di teks penulis menyajikan proses yang kurang rutin digunakan dari galvanisasi atau proses galvanisasi yang kurang rutin atau kurang biasa digunakan. Oke, kita cek teman-teman, tadi belum ada ya. Kita lanjut bacanya. Jadi tujuan dari galvanisasi adalah untuk mencegah karatan dari besi atau baja. Kemudian paragraf kedua, metode yang paling umum untuk menggalvanisasi besi atau logam, adalah proses galvanisasi hot dip. Hot dip itu apa namanya? Pencelupan ke cairan panas gitu ya, teman-teman. In this process, di proses ini besi dan baja itu dicelupkan ke dalam bak yang isinya adalah cairan panas dari campuran logam seng untuk membentuk sebuah coating atau lapisan luar pelindung kira-kira tebalnya 0,003 inci. Nah, itu tadi tapi ngomongin tentang metode yang paling sering ya, yang ditanyakan adalah yang kurang sering, teman-teman. Berarti bukan yang itu, kita lanjut lagi. Metode yang lainnya dari menggalvanisasi yang tidak sesering yang sebelumnya tadi maksudnya ya, adalah proses yang dikenal sebagai electrogalvanizing. Nah, berarti di sini jawabannya yang tidak sesering atau yang kurang sering digunakan. Ya. Namanya electrogalvanizing. Di proses ini besi atau logam, itu ditempatkan di sebuah larutan yang kompos itu yang terdiri dari zinc sulfat dan air dan kemudian dilas seperti itu ya. Charge electricity itu mungkin electrical itu mungkin dilas pakai listrik seperti itu, teman-teman. Nah, intinya letaknya di line ke-6 dan line ke-7. Kita cek. Nomor 9 jawabannya berarti Charlie ya, teman-teman. Berarti Alpha dan Charlie. Nomor 8 dan nomor 9. Oke, lanjut lagi. Next. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal tadi locate information atau teman-teman diminta untuk mencari letak informasi tertentu, ya. Nah, untuk jenis soal kedua yang cara menjawabnya adalah sama ya, teman-teman. Kita harus lakukan scan dan skim juga atau kita harus membaca cepat. Tapi sebenarnya untuk itu adalah peran reference. Nah, tapi sebenarnya untuk peran reference ini kita sudah disediakan letaknya yang ditanyakan itu di mana sudah disediakan seperti itu. Nah, peran reference sendiri artinya adalah pertanyaan yang menanyakan rujukan kata ganti atau pronoun. Dulu waktu kita belajar structure, teman-teman mungkin masih ingat ada kelas kata namanya pronoun atau kata ganti. Nah, fungsi kata ganti atau pronoun itu mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, teman-teman. Oke. Nah, untuk di reading nanti, rujukan kata ganti ini ditanyakan. Jadi, kata dia di line keberapa itu merujuk ke siapa. Nah, contohnya soalnya seperti itu. Jadi nanti ada cara mengenali pertanyaannya ya pokoknya kata ganti apa di line keberapa itu merujuk pada seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, ya, cara mengerjakannya teman-teman baca dari kalimat sebelum kalimat yang ada pronounnya yang ditanyakan itu.
ya, sama kalimat yang ada pronounnya itu. Jadi 2 kalimat nanti yang dibaca, ya. Teman-teman pahami, kemudian teman-teman akan tahu ketika sudah memahami kata ganti itu merujuknya ke kata benda apa. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, caranya sama ya, teman-teman. Jangan dibaca teksnya dulu, kita baca pertanyaannya dulu supaya menghemat waktu. Oke. Di situ pertanyaannya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah they di line kelima. Nah, di situ ditebelin, nanti di teks teman-teman ketika tes itu juga ditebelin seperti itu ya. Terutama kalau teman-teman ngambil yang online. Seperti itu. Nah, berarti teman-teman bacanya itu dari subjek predikat sebelumnya. Berarti kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun-daun mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti D tadi yang kalimat sebelumnya yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu tanaman-tanaman tadi. Kita cek ABCD yang menyebutkan tanaman-tanaman. Ya. Yang alpha humid areas, area-area yang lembab, bukan ya. Kalau yang bravo these plants. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo, tanaman-tanaman tersebut atau tanaman-tanaman ini. Seperti itu. Nah, dari contoh soal untuk jenis soal ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Diingat-ingat cara mengerjakannya kita baca subjek predikat sebelum kata itu disebutkan dan kalimat yang mengandung kata tersebut ya teman-teman, terus kita pahami nanti di situ akan tahu kata ganti itu maksudnya siapa. Nggak ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan lagi. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Well, 1 minute over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, kita kerjakan bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah the pronoun it in line 2 refers to, kata ganti it di line kedua merujuk kepada. Nah, it di line kedua tempatnya sebagai subjek ya, teman-teman di situ. Mari kita cek subjek predikat sebelumnya, berarti kita baca dari kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat atau yang paling dekat dengan titik balik dari matahari telah dikenal sebagai bulan panen. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, dia merupakan sebuah bulan yang cerah. Nah, di situ tadi berarti kita cek it di situ ngomongin tentang bulan tadi ya, teman-teman, yaitu full moon atau bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox of the sun atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cek antara dua itu yang ada di pilihan ganda ya. Yang alpha the equinox titik balik bukan ya. Yang bravo the sun matahari bukan. Yang Charlie the harvest moon bulan panen. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Okay. Next number 3 dicoba dulu waktunya 2 menit. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 minute over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa. Oke, 2 jawaban alfa. Mari kita cek bersama. Oke. Di situ soalnya adalah the pronoun it in line 2 refers to kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua berarti yang di garis bawah itu teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi Mardi Gras yang berarti hari Selasa gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh oleh penjajah-penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah menjadi populer atau telah tumbuh menjadi populer, khususnya di New Orleans. Dan saat ini dia merupakan sebuah hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan Amerika Serikat. Nah, it di situ yang menjadi hari libur tadi berarti yang Mardi Gras tadi atau hari Selasa gendut dalam bahasa Prancis tadi ya, teman-teman. Kita cek ABCD, yang alfa langsung disebut Mardi Gras. Ketemu ya, nomor 3 jawabannya adalah alfa, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Well, 1 minute over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, semuanya jawab bravo. Kita cek bersama ya. Di situ pertanyaannya adalah kata ganti they di line ketiga merujuk kepada they di line ketiga, teman-teman. Oh ini ya, berarti di subjek line ketiga kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, firma finansial atau perusahaan finansial namanya Dow Jones and Company menghitung statistika bisnis setiap jam di jam-jam hari kerja sepanjang tahun. Dan statistik-statistik ini dikenal sebagai Dow Jones Averages. Mereka berdasar pada kelompok pilihan saham-saham dan surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa saham New York. Nah, intinya di situ they itu kembalinya ke Dow Jones Averages atau statistik-statistik tadi ya yang disebut dengan Dow Jones Averages. Kita cek teman-teman, statistik atau Dow Jones Averages. Yang alpha business days bukan ya. Yang bravo the statistics. Nah, ketemu jawabannya adalah yang bravo. Oke. Next, lanjut ke nomor berikutnya. Number 6 and 7, 2 soal, berarti 2 menit. Silakan teman-teman, 2 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 2 menit sudah habis. Teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Bravo dan Charlie. Oke, mari kita cek ya. Di situ nomor 6 pertanyaannya kata once di line keempat merujuk kepada once di line keempat ya, teman-teman. Mari kita baca. Once di line keempat. Oh, berarti ini di sebelum tanda stripe ini ya. Kita baca dari sebelum tanda stripe yang pertama. Oke. Kalimatnya berbunyi adat yang tumbuh atau yang muncul dari perkumpulan-perkumpulan rutin dari semua perwakilan dari semua grup, jenis grup atau golongan, tidak hanya yang bertujuan untuk atau yang tidak hanya untuk pertemuan-pertemuan politik, namun juga untuk. Nah, berarti once di sini juga sama kayak sebelumnya yaitu conventions, teman-teman. Jadi bukan cuma untuk pertemuan politik, namun juga untuk pertemuan advokasi, pertemuan pembelajaran, pertemuan profesional, pertemuan komersil. Jadi once di situ dia kembalinya ke conventions. Masih ingat ada fanboys menghubungkan dua yang sama. Dia menghubungkan for noun, nounnya conventions. Setelahnya juga for once. Once ini yang lain-lain. Yang lain-lain apa? Convention juga. Jadi convention selain politik. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah nomor 6 yang Bravo. Ya, teman-teman. Lanjut nomor 7. Kata it di line ke-10 merujuk kepada it di line ke-10. Nah, sebelum koma ya, teman-teman. Mari kita baca subjek predikat setelah koma berarti kita baca sebelum koma. Nah, kalau sebelum komanya belum ada subjek predikat, kita baca lagi sebelumnya lagi. Nah, di situ berbunyi penjaga hotel Amerika di abad ke-19 yang bukan lagi penjaga hotel Eropa atau penginapan Eropa di abad ke-18 menjadi warga-warga yang berpengaruh atau memiliki pengaruh tinggi atau besar di lingkungannya ya. Memiliki kendali yang tinggi atau memiliki pengaruh yang besar di dalam perkumpulannya atau lingkungannya. Mereka menggunakan kekuasaan untuk membuatnya prosper, itu kata kerja artinya menjadi atau berubah menjadi makmur. Seperti itu. Nah, yang dirubah jadi makmur tadi berarti kembalinya ke ke sebelum koma tadi ya, teman-teman. Yaitu kata community. Oke, karena power kembalinya ke stake, pengaruh yang besar. Power di situ juga pengaruh atau kekuasaan atau kekuatan seperti itu ya. Nah, berarti yang dirubah ya community-nya tersebut. Berarti jawaban nomor 7 adalah Charlie. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke next number 8 and number 9. Dicoba dulu ya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Well, 2 minutes over. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Silahkan. Baik, ada jawaban Delta Bravo. Oke, Delta Bravo. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Nomor 8 pertanyaannya adalah kata which di line ketiga merujuk kepada which di line ketiga. Nah, di sini ya, teman-teman. Mari kita baca kalimat subjek predikat sebelumnya, berarti sebelum koma ya. Kalimatnya berbunyi, paruh yang menyilang membantu burung tersebut supaya mampu untuk menghasilkan tekanan atau kekuatan gigitan yang sangat besar pada ujung-ujung paruhnya yang penting untuk membantu bermanuver atau membantu memanuver mereka. Maksudnya memanuver itu menggerakkan mereka apa, menggerakkan paruh-paruhnya tadi di antara cangkang-cangkang tersebut, maksudnya cangkang-cangkang makanannya yaitu seed atau biji, teman-teman. Dan spread itu membuka atau memisahkan. Jadi memisahkan cangkang-cangkang tersebut. Nah, yang penting untuk menggerakkan paruh-paruh yang menyilang tadi itu adalah kekuatan gigitan yang kuat tadi, teman-teman. Oke, yang membantu paruhnya yang menyilang itu bisa bermanuver di antara cangkangnya. Ya, berarti kita cek power atau force tadi ya. Jawabannya adalah yang Charlie untuk nomor 8. Kemudian nomor 9, kata others di line ke-9 merujuk kepada line ke-9 berarti kalimat pertama paragraf kedua. Oke, kalau nggak ada kalimat, dia keluarnya di sebelum koma ya. Setelah koma ya, teman-teman. Kita baca sebelum koma, di situ ada some are stout and deep. Nah, di situ menggunakan kata ganti juga yaitu some. Berarti tidak menemukan kata bendanya, kita baca lagi kalimat sebelumnya. Kalimatnya berbunyi, paruh-paruh dari spesies crossbill yang berbeda dan subspesies yang berbeda itu bervariasi. Beberapa ada yang stout and deep. Stout and deep itu bengkok banget ya, teman-teman, dan tebal seperti itu. Beberapa ada yang lebih tipis dan nggak terlalu bengkok. Shallow itu dangkal, maksudnya bengkoknya nggak terlalu bengkok seperti itu. Nah, ngomongin bengkok-bengkok ini adalah paruh-paruhnya dari spesies crossbill tadi ya, teman-teman. Jadi paruh dari crossbill yang berbeda tadi, yang bervariasi tadi. Oke, berarti jawabannya bills. Nah, nomor 9 jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke next number. Dicoba dulu, teman-teman. Ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas ya, silahkan. Oke, ada jawaban Delta. Ada jawaban Delta juga. Baik, mari kita cek bersama. Di situ nomor 10 pertanyaannya adalah kata they di line kelima merujuk kepada they di line kelima itu setelah titik koma itu ya, teman-teman. Nah, titik koma itu sebenarnya kayak conjunction, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelum titik koma ya. Kalimatnya berbunyi, ini berarti bahwa penggunaan wagon freight, penggunaan stagecoach, dan penggunaan kapal uap tidak berakhir ketika pertama kali kereta api muncul atau kereta api pertama kali muncul. Namun mereka menjadi suplemen atau pendukung ya, atau feeder. Feeder itu yang mengantarkan untuk entah barang entah orang yang untuk diangkut sama kereta apinya. Oke. Nah, berarti yang tidak berakhir itu yaitu yang penggunaan wagon freight, penggunaan stagecoach sama penggunaan kapal uap tadi. Kita cek ya, teman-teman.
Yang Alpha Trax bukan, yang Bravo Trains juga bukan, yang Charlie Freight itu barang bawaan, mail itu adalah surat, passengers penumpang, bukan ya. Kalau yang Delta steamboats, nah ini kapal uap, wagons itu kendaraan yang ditarik sama binatang ya, contohnya yang gambar ini teman-teman. Stagecoach itu juga sama, dia sejenis kendaraan yang ditarik juga sama binatang seperti itu. Nah, berarti nomor 10 jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut lagi ke next number. Terakhir ya, teman-teman, nomor 11. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie. Mari kita baca, teman-teman. Di situ nomor 11 pertanyaannya adalah kata them di line pertama merujuk kepada. Nah, di line pertama berarti kalimat pertama ya. Kita baca aja kalimatnya, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, gua telah menyimpan tulang-tulang dari berbagai jenis binatang yang mati di dalamnya. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya gua tadi, teman-teman. Ya. Berarti kita cek ABCD, yang alfa binatang-binatang predator, bukan ya. Yang Bravo manusia-manusia pertama kali, bukan. Kalau yang Charlie Case, nah ketemu nomor 11, jawabannya adalah Charlie, gua. Oke. Nah, itu tadi adalah 2 jenis soal yang cara menjawabnya adalah scan dan skim ya, teman-teman, yaitu kita cari baca cepat letak informasinya di mana, kemudian kita baca kalimat seputar itu, diletak di situ, seperti itu. Nah, tadi ada 2 yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah pertanyaan yang menanyakan locate information, atau teman-teman diminta mencari di mana penulis menyebutkan A misalnya. Oke. Kemudian di jenis soal yang kedua yaitu jenis soal yang menanyakan rujukan kata ganti. Jadi kata ganti apa, itu kembalinya ke siapa, seperti itu. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Gak ada ya, teman-teman? Well, so let's call it a day. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.